Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Semoga kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan mencoba membahas mengenai materi kelas 10 bab 1, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Baiklah, akan saya mulai. Sistem pembagian kekuasaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Sifat hakikat negara mencakup sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semuanya. Saya jelaskan yang dimaksud dengan sifat memaksa. Dengan demikian, negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal atau peraturan-peraturan perundangan ditaati. Selanjutnya, sifat monopoli. Dalam hal ini, negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Sedangkan sifat mencakup semua, yaitu semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Sifat hakikat negara dan kedaulatan negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi di sisi lain, kedaulatan disebut sebagai sumber kekuasaan tertinggi suatu negara. Bila kita melihat mengenai syarat atau berdirinya negara, itu ada sekurang-kurangnya 2 unsur. Yang pertama itu unsur konstitutif, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Dan yang kedua ada unsur deklaratif atau pengakuan negara lain. Ada satu unsur lagi, yaitu unsur mutlak yang sering tidak disebut, yaitu kedaulatan. Karena kedaulatan ini merupakan eksistensi berdirinya negara. Jadi salah satu di antara syaratnya adalah kedaulatan. Terdapat beberapa teori kedaulatan, yaitu pertama, teori kedaulatan Tuhan. Jadi terbentuknya negara karena kehendak Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja, bahwa timbulnya negara seolah karena kehendak raja. Ketiga, teori kedaulatan negara, timbulnya negara karena negara itu sendiri. Dan teori kedaulatan hukum, yaitu timbulnya negara karena adanya aturan-aturan. Sedangkan yang kelima yaitu teori kedaulatan rakyat. Mungkin teori kedaulatan rakyat inilah yang banyak dianut oleh semua negara termasuk Indonesia. Pengakuan kedaulatan dari negara lain terdiri atas 2 bagian. Yang pertama yaitu pengakuan kedaulatan secara de facto, dan yang kedua pengakuan kedaulatan secara de jure. Mungkin timbul pertanyaan dari kalian, apa yang dimaksud dengan pengakuan kedaulatan secara de facto dan apa yang dimaksud dengan pengakuan kedaulatan secara de jure. Saya akan ambil contoh ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, itu adalah pernyataan secara de facto. Secara de jure ini asal katanya dari juridis atau hukum. Sebetulnya kemerdekaan Indonesia yang diraih pada tanggal 17 Agustus 1945 belum memenuhi unsur hukum. Makanya kenapa Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure pada 17 Agustus 1945. Justru Belanda mengakui bahwa secara hukum Indonesia atau secara de jure kemerdekaan yang diraih Indonesia itu sebetulnya pada saat Belanda menyerahkan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Nah, ini sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila kita bicara mengenai sistem pemerintahan negara secara umum, sebetulnya ada 2 ya. Pertama yang disebut dengan sistem presidensial, yang kedua yang disebut dengan sistem parlementer.
Negara Indonesia berdasarkan pada undang-undang dasar yang dimilikinya menganut sistem pemerintahan presidensial. Artinya presiden di sini berkuasa penuh. Dia berperan di samping sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Bila kita menilik terkait pembagian atau pemisahan kekuasaan, maka Indonesia sebetulnya tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan. Seperti yang kita tahu bahwa ada teori pemisahan kekuasaan yang kita kenal sebagai teori trias politika, di mana pacarnya adalah Montesquieu yang membagi kekuasaan negara ke dalam 3 hal. Pertama yaitu badan legislatif, kedua badan eksekutif, ketiga badan yudikatif. Nah, bila kita melihat Indonesia juga sebetulnya mirip. Di Indonesia ada badan legislatif yang dijabat oleh DPR, eksekutif yang dijabat oleh presiden, dan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Namun dalam pelaksanaannya Indonesia tidak menganut tidak menganut pemisahan kekuasaan seperti yang disampaikan oleh trias politika atau Montesquieu. Melainkan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Mungkin timbul pertanyaan, apa buktinya kalau Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan dan menganut pembagian kekuasaan? Bahwa badan legislatif di Indonesia itu sebetulnya diduduki bukan hanya oleh DPR tapi juga oleh presiden. Apa buktinya? Buktinya bahwa presiden di Indonesia bisa membuat undang-undang asal dengan persetujuan DPR. Bahkan dalam kondisi darurat, presiden bisa membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kedudukannya sejajar dengan undang-undang atau sering disebut dengan Perpu. Nah, itu salah satu buktinya. Bukti lain, presiden juga punya hak prerogatif di bidang hukum, sehingga presiden bisa memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, ini juga bukti lain bahwa Indonesia menganut pembagian kekuasaan. Padahal kita tahu di kita ada Mahkamah Agung yang lebih memiliki kewenangan dalam hal hukum. Namun ternyata presiden punya hak prerogatif terkait dengan masalah hukum. Nah, ini menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa pembagian kekuasaan terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Mungkin nanti akan dijelaskan dalam kesempatan lain. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, inilah bukti bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, bahwa menteri bertanggung jawab kepada presiden karena menteri diangkat oleh presiden. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 Perpres nomor 7 tahun 2015 bahwa tugas kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, jadi kedudukan tugas dan fungsi kementerian itu juga nampak pada Perpres nomor 7 tahun 2015 yang membagi kementerian dalam 3 kelompok. Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa kementerian maksimal berjumlah 34. Jadi di Kabinet Jokowi atau Kabinet Kerja Jilid 2 terdapat ada 34 kementerian. Nah, ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian atau disingkat LPNK, yaitu lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Jadi sebagai contoh di kita ada yang namanya BNN ya, yaitu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jadi ini adalah contoh lembaga pemerintah non kementerian atau LPNK. Jadi lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden. Nilai-nilai Pancasila itu terbagi, ada nilai subjektif dan ada nilai objektif.
Nilai-nilai Pancasila yang bersifat subjektif, artinya nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Sementara nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu nampak di dalam pasal 29 bahwa Indonesia adalah negara ketuhanan. Artinya kita bukan negara agama, namun hidup berbagai macam agama. Bahkan penganut aliran kepercayaan sekalipun di negara ini mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Nah, ini aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu yang sila kedua, tadi sudah sila pertama ya. Rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna kepaduan sifat-sifat, keadaan serta hakikat negara dengan hakikat manusia yang bersifat monopluralis. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah kunci semangat dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia merdeka. Jadi ini merupakan sila penentu Indonesia merdeka. Karena sila persatuan ini memiliki motivasi kuat untuk kita bersatu. Sila keempat, nah di sini Indonesia merupakan satu negara demokrasi dari bangsa multikultural, multi etnis serta pluralis dalam kehidupan beragama. Jadi sebagai bangsa demokrasi yang seperti tertuang dalam sila keempat itu menjadikan Indonesia menjadi bangsa multikultural, artinya banyak budaya, banyak suku ya atau multi etnis serta memiliki keragaman agama. Nah, dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tujuan hidup bernegara yang termuat dalam nilai-nilai yang dapat diambil seperti keadilan sosial, kemakmuran, dan jaminan sosial. Jadi itulah barangkali materi kelas 11 ya, bab 1. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini sedikit banyak dapat menambah pengetahuan dan wawasan buat kalian semuanya. Selamat bertemu kembali pada materi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.